Habis rewatch TV anime Madoka Magica. Jujur ini anime yang kayaknya pertama kali gue tonton sekitar akhir SMP atau awal SMA. Gue lupa-lupa inget. Mungkin salah satu anime yang paling memorable di zamannya dan dibilang sampai sekarang juga masih banyak yang suka nggak sih? Anyway, alasan utama gue rewatch ini anime. Alasan pertama, gue suka Studio Shaft. Gue kangen garapannya. Alasan kedua, karena gue pengen aja soalnya ngeliat anime Fall 2025. Saya kurang banget pada saat video ini buat. Dan terakhir, karena gue FOMO film Madoka baru yang kayaknya tanggal rilisnya udah fix lah delay bolak-balik. Jadi biar gua mengingat kembali isi cerita ini anime kayak gimana ya, obviously gua rewatch gitu sebelum ntar sequelnya tayang, dan terus kalian aja gua kontenin, gua omong gitu perasaan gua setelah rewatch TV series Madoka ini kayak gimana, kayak hal yang gua rasakan gitu, perbedaan pertama kali nonton sama setelah kali rewatch ini kayak gimana. Jujur ini mungkin rewatch pertama atau kedua kali gua ke Madoka Magica. Gua gak tahu, gua lupa ingat. Tapi cara gua rewatch suatu hal itu atau rewatch suatu hal itu biasanya setelah selang berapa lama gitu, biar gua rada lupa tipis-tipis lah sama isi ceritanya kayak gimana. Jadi ya bisa dibilang udah lama banget lah sama terakhir kali gua nonton ini anime gimana. Anyway, langsung aja kali yang ngomongin Madoka Magica. Oh ya, ini video isinya spoiler semua dari awal sampai akhir. Jadi kalau lu belum nonton Madoka Magica, lu kemana aja gua nggak tahu. Sama ya mau gua ngomongin ke ini anime adalah gua mau ngomongin gimmick ini anime sih. Gimmick ini anime adalah nge-twist sesuatu yang sangat hopeful, yang sangat cerah, itu dikasih twist dark. Dan dalam konteks anime Madoka Magica adalah genre anime Magical Girl. Gue bukan orang yang terlalu ngikutin Magical Girl original itu kayak gimana, tapi gue nggak bakal nyangkal juga kalau anime kayak gitu kebentuk masa kecil gue karena Space Tune tuh. Dan menariknya bagi gue karena bagaimana hal yang gue kenal pas masa kecil itu dibuat beda gimana, dan ngasih perbedaannya itu kan dibikin dark kayak yang tadi. Maka dari juga fandom ini anime ya, ada orang ya, gak semua, gue nggak tahu, gue jarang aktif ke fandom ini lagi karena gue udah lama banget gak interaksi. Jadi fandom ini tuh kayak punya orang yang gue nggak suka hal ini, tapi buat hal ini gak apa-apa pengecualian. Soalnya Madoka Magica kan dalam konteks ini anime Magical Girl gitu, dan Madoka Magica kan yang ngebedainnya dark gitu, yang kesannya lebih mature, lebih dewasa lah, sambil ngejelekin Magical Girl lainnya. Yang bagi gue rada ironis karena Magical Girl yang original, yang hopeful, yang tontonan anak-anak ya, itu yang jadi inspirasi utamanya sih. Karena bagi gue rasanya Madoka Magica dengan segala twist dark dan edgy-nya gak bakal bagus kalau misalnya yang bikin gak paham appeal Magical Girl itu apaan. Direktornya juga pernah ngerjain Magical Girl, dan staffnya yang lain juga riset apa yang bagus dari genre anime ini tuh gimana, which yang bisa lu asumsikan mereka yang bikin ya merespek genre Magical Girl gitu, dan ngebikin Madoka Magica atas dasar suka sama Magical Girl sih. Jadi aneh sih bagi gue di saat lu adalah orang yang mendiskredit Magical Girl yang original, yang hopeful gitu, tapi muji Madoka Magica. Padahal yang bikin Madoka Magica itu ya terinspirasi dari situ juga sih. Kalau misalnya lu lihat artikel-artikel yang bahas tentang Madoka Magica, lu nggak perlu suka Magical Girl lainnya, karena gue juga bukan orang yang selalu ngikutin anime Magical Girl, itu bukan main thing gue, tapi ya at least respect aja sih sama genre ini secara keseluruhan gitu. Anyway, terus ya gue mau ngomongin twist dan reveal ini anime dan perasaan gue ke hal itu kayak gimana. Ya plot twist tergede di anime, Homura time travel, terus si Kyubey itu manipulasi ke bocah-bocahnya, ya itu gede banget kan. Gue mau ngomongin spesifik hal ini karena ya obviously pertama kali nonton sama rewatch itu beda, karena gue rewatch di posisi di mana gue udah tahu plot point penting dan cara kejadian ini terjadi gimana. Mungkin hal yang paling ngebedain adalah rasa gue gatal ke Madoka itu. Pertama kali gue nonton Madoka Magica, gue gatal ke Madoka itu kayak, kok lu ragu mulu sih, lu jadi Magical Girl lah, buru tekan kontrak, terus bantuin tuh temen-temen lu. Terus gue kesel juga sama si Homura, kok lu recet banget sih hidup ngalangin orang yang mau bantuin orang lain. Pas rewatch gue gatal ke Madoka itu beda. Gue jadi kayak please banget jangan tekan kontrak, jangan jadi Magical Girl, walaupun gue udah tahu outcome ceritanya kayak gimana. Dulu gue anti banget Homura itu pas di awal cerita. Nah pas rewatch gue nonton malah itu kesannya dari perspektif Homura yang ngamatin Madoka dari jauh, yang ngebikin gue jadi rada self insert jadi Homura. Setuju banget sih. Jadi ya apa ya, perbedaan perasaan gue nonton ini anime pertama kali sama rewatch itu kayak gimana. Yang karakternya gue benci malah jadi suka banget, malah jadi self insert jadi Homura gitu loh, ngamatin cerita dari pandangan si Homura. Terus juga jadi karakter yang Madoka yang gue dukung please banget jangan jadi
jadi Magica itu aneh sih, tapi ya itulah rewatch value. Terus hal lain yang mau gue bahas yang masih ada kaitannya sama plot twist dan reveal, gue mau mengapresiasi bagaimana ceritanya mengeksekusi hal tersebut. Saya bikin cerita kayak gini dengan twist gede dan reveal gede adalah lu harus naruh hint tertentu buat foreshadowing biar twistnya ada setup dan bukan plot twist dan reveal yang sekadar muncul tiba-tiba kagak ada setupnya. Di satu sisi lu juga harus naruh hintnya ke hal yang menuju major reveal itu jangan terlalu jelas karena nggak bakal seru kan, apalagi buat orang yang pertama kali nonton ini anime, jadi ya gampang ketebak kan gitu. Nah ini anime eksekusi ke hal itu ya bagus banget. Lu pas pertama kali nonton curiga ke hal tertentu tapi mikir 2 kali, ini bener gak sih karakter ini kayak gini, ini bener gak sih Kyubey jahat, ini Homura ini siapa sih, terus karakter ini kayak gini tuh ya dibikin ambigu gitu loh, sampai akhirnya reveal ke titik tertentu. Nah, pas rewatch gue nangkep foreshadowing di mana yang gue ragukan dulu itu ya emang bener kejadiannya bakal kayak gitu, yang rasanya jadi obvious banget lah setelah gue nonton pas rewatch ini. Cuma pas pertama kali nonton gak obvious, gak jelas. Hasilnya gue ngerasa ini anime adalah salah satu anime dengan cerita dan plot twist tergila yang pernah gue tonton. Oh pas pertama kali gue tonton dulu pas gue kagak tahu isi ceritanya apa, atau pas rewatch sekarang. Bahkan pas rewatch sekarang gue berargumen twist dan revealnya jadi tambah bagus, malah kelihatan plot twist dan reveal yang di setup itu rapi banget dan paid off banget di episode terakhir ya. Terakhir mungkin yang pengen gue omongin adalah visual dan animasi. Buat gue visual dan animasi dari anime Shaft itu ciri khasnya apa ya, kesannya abstrak dan rasanya ngasih feel ada di dunia lain. Belum juga mainan warnanya tuh sumpah. Makanya gue kangen banget sama garapan ini studio kayak tahun 2024 kan ada Monogatari baru, terus awal tahun 2025 ada Ninkoro. Tapi mungkin Madoka Magica adalah salah satu anime yang paling memorable kalau ngomongin visual dan animasi ala Shaft gitu kayak gimana. Which yang ngaruh kenapa banyak anime Shaft yang lu tonton kayak gitu ya karena direktur ya anime Madoka Magica juga sih, Akiyuki Shinbu. Ujungnya pas dulu gua nonton kagak ngeh tentang aspek produksi anime ya gue suka banget, tapi pas sekarang udah rewatch dan gue udah tahu kayak aspek produksi anime itu kayak gimana, gue malah tambah mengapresiasi style Shaft ini lebih dalam gitu, lebih tambah suka dengan segala ciri khas dan keunikannya style Shaft ini. Sumpah kayak wow banget sih bagi gue gitu, gue suka banget ini rasa abstrak kayak rasa kayak dunia lainnya. Anyway gitu aja kali yang ngomongin perasaan gue rewatch TV series Madoka Magica. Jujur gue suka banget dulu, tapi sekarang kayaknya bisa dibilang jadi salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton. Ini salah satu anime yang paling memorable buat gue dan mungkin bisa dibilang salah satu anime yang ngasih influence kenceng ke selera gue juga buat di entertainment perwibuan ini dari visual dan animasi, cerita atau apanya lagi. Anyway itu aja kali ya opini gue, perasaan gue tentang rewatch Madoka Magica ini. Ini persiapan gue nungguin movie-nya juga sih ntar sequelnya kayak gimana, jadi ya ini PR gue lah gitu loh biar gue paham ceritanya ntar, biar gue inget juga sama Madoka Magica ini isinya apa gitu loh. Anyway udah gitu jadi